Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Data yang bisa kita dapat akhir-akhir ini adalah bahwa terjadi krisis makna dalam kehidupan. Banyak orang merasa hidupnya tidak berarti. Memang mempunyai segalanya, tetapi kurang bermakna. Bahkan sekarang ini angka depresi presentasinya naik terus. Dan anak muda yang mengalami depresi, tekanan itu semakin banyak. Salah satu sebabnya adalah bahwa kita banyak memikirkan dan mencari, mengejar sesuatu yang tidak berarti, yang tidak perlu. Hanya mengikuti apa yang biasanya disarankan oleh masyarakat, disarankan oleh orang lain. Kalau bisa menduduki jabatan ini, kamu akan bahagia. Kalau kamu bisa beli ini, kamu akan bahagia. Kalau kamu bisa mencapai status ini, kamu akan bahagia. Dan itu semua dikejar, tapi kemudian tidak menemukan kebahagiaan. Karena yang dikejar adalah kesia-siaan. Sesuatu yang sia-sia tetap sia-sia, tidak pernah menjadi tidak sia-sia. Yang tidak bermakna tetap tidak akan bermakna. Dan karena itu kita mengalami krisis makna. Kita begitu mudah menjadi tidak bahagia. AC kurang dingin sedikit kita sudah tidak bahagia. Jalanan macet kita tidak bahagia. Orang mengambil jalan sembarangan, memotong jalan kita tidak bahagia. Pesan makanan lama sedikit kita tidak bahagia. Kita terganggu. Dan rentetannya begitu banyak. Karena itu kita menjadi mudah tidak bahagia. Sementara sebetulnya begitu banyak alasan lain yang bisa membuat kita bahagia. Bisa jalan aja udah mujizat bahagia. Bisa mendengar, bisa ngomong, bisa makan, itu keajaiban. Tetapi kadang-kadang tidak begitu kita rasakan. Kemudian yang terjadi kita cenderung negatif. Dan karena itu, karena kita ini adalah energi, vibrasi, kalau kita banyak negatif, kita juga menyebarkan energi negatif. Dan akhirnya juga menarik yang negatif. Nah, di situ terjadi lingkaran yang membuat kita tidak bahagia. Lingkaran negatif. Maka tidak heran kalau kemudian kita kehilangan makna. Bagaimana caranya? Nah, ini yang penting menurut saya. Untuk bisa sungguh-sungguh menjalani kehidupan yang penuh makna. Menurut saya kita perlu duduk hening, kemudian berelasi dengan diri sendiri, dengan perasaan-perasaan yang ada, dengan pikiran-pikiran yang muncul, juga dengan kesadaran. Sadar bahwa kita itu dikasihi Tuhan, itu yang paling penting. Sadar bahwa batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa bebas, itu pertama-tama karena kita sendiri yang menciptakan. Lalu kemudian bisa menyadari bahwa saya ini begitu bermakna, karena dicintai Tuhan. Dan menemukan kebahagiaan bukan karena sesuatu yang di luar diri kita. Pengaruhnya begitu banyak. Karena meskipun pengaruh begitu banyak, negatif dan positif, kita tetap bebas untuk bereaksi, untuk merespon. Mau positif atau negatif ya tergantung kita. Tapi Romo ini orangnya menjengkelkan sekali. Tergantung kita. Kita mau dibuat jengkel oleh dia atau tidak. Orang yang menjengkelkan kita tidak jengkel ya bisa. Kita kasihan. Kita kemudian sadar bahwa perlu membantu. Atau kemudian kita bisa just walk away. Itu tergantung kita.
Intinya kita menyadari bahwa hidup itu sebetulnya begitu menakjubkan, begitu luas kemungkinannya, dan begitu berharga. Dan kemudian kita bisa merasakan, bisa mengalami, bisa mensyukuri apa saja yang terjadi. Karena semua peristiwa itu luar biasa. Tidak sesederhana yang kita pikirkan. Pohon yang tumbuh itu adalah sebuah keajaiban. Karena melibatkan banyak hal. Daya hidup dari tanah, kemudian kekuatan akar yang berjuang mencari nutrisi di dalam tanah, kemampuan klorofil untuk menyerap karbon menjadi oksigen, dan kemudian mengolah bersama dengan energi matahari. Rumit pokoknya, tidak sesederhana yang kita pikirkan seperti biasa, take it for granted. Maka sebetulnya kita bisa menghayati kehidupan sebagai sesuatu yang punya makna. Bahwa saya terhubung dengan yang lain. Bahwa saya hadir di dunia ini dengan tugas tertentu. Bahwa Tuhan mempercayakan kehidupan ini karena Tuhan membutuhkan kita. Ada misi yang dipercayakan kepada kita dan hanya kita yang bisa menyelesaikannya dengan baik. Kalau orang lain yang melakukan tidak akan sebaik kita. Karena itu kita diciptakan. Kalau tidak mungkin Tuhan mencari yang lain untuk diciptakan. Tapi karena tidak bisa diganti, maka kita diciptakan. Nah dari situ kemudian muncul makna. Bahwa hidup itu berarti. Bahwa yang paling penting adalah saya membagikan yang terbaik yang kita bisa. Karena tidak ada yang bisa menggantikan kita. Krisis makna yang terjadi akhir-akhir ini juga karena semuanya mau disamakan. Kalau sekolah yang ngetop itu adalah yang terbaik, semua berbondong-bondong ke sana. Semua mau sama. Kalau ada sesuatu yang dinilai masyarakat itu populer dan berharga, semuanya mau. Tapi kemudian menjadi sama, padahal kita unik. Keinginannya berbeda, latar belakangnya berbeda, passionnya berbeda, mindsetnya berbeda. Dan karena itu kita kemudian mengalami krisis makna karena hal itu. Bahkan untuk menjalani kehidupan yang otentik saja susah. Maka perlu lebih mengenali diri sendiri, bersentuhan, connected dengan perasaan-perasaan, dengan pikiran-pikiran, dengan kesadaran. Sehingga kita bisa menjadi lebih jernih, lebih sadar menjalani kehidupan ini. Dan pada waktu itu kita kemudian bisa melihat bahwa hidup ini menakjubkan. Terutama karena ada rencana Tuhan di dalamnya. Dan kita dilibatkan, ambil bagian dalam sebuah rencana yang indah dalam kehidupan ini. Maka sebetulnya langkah untuk mengatasi krisis makna, untuk mengatasi agar kita tidak mudah menjadi tidak bahagia, justru jalannya harus ke dalam. Di dalam diri kita itu sudah lengkap segala-galanya. Tuhan memberikan potensi, kekuatan yang sangat bermakna bagi kita untuk mengatasi semuanya. Dan satu prinsip yang perlu dipegang adalah bahwa kebenaran akan membebaskan kita. Maka mengetahui kebenaran, siapa diri kita sebenarnya, itu membebaskan kita. Bagaimana sebenarnya relasi kita dengan orang lain seharusnya, yang benar bagaimana, itu membebaskan. Kemudian juga mengetahui bagaimana cara kerja pikiran kita. Bagaimana perasaan kita begitu berubah-ubah. Dan tidak perlu kita terlalu mengikutinya. Itu juga kebenaran. Bahwa mencintai itu membebaskan, itu juga kebenaran. Bahwa tidak perlu terlalu banyak berpikir negatif, itu juga kebenaran. Dan kalau kita duduk tenang, diam, bermeditasi, mendengarkan,
mengalami, merasakan, sadar, dan mensyukuri, maka kita akan tenang. Melihat dengan jernih kebenaran-kebenaran yang merupakan jejak-jejak Tuhan. Yang pada akhirnya membimbing kita kepada kehidupan yang lebih damai, lebih berarti, lebih bermakna. Terutama kemudian kita akan sadar bahwa kita begitu dicintai Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.